Selamat hari Minggu teman-teman. Kita kumpul lagi di HMPT tanggal 19 Juli 2020. Gimana? Udah mulai sekolah? Atau ada yang masih belum? Ya, apapun kondisinya, teman-teman harus tetap semangat ya. Kita harus bisa sama-sama tetap bersyukur dan tetap bisa bersemangat untuk melakukan segala tugas dan kewajiban kita. Oke, sekarang kita mau sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan dari Gita Bakti 20, Umat Tuhan, mari datanglah. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena di pagi hari ini kami boleh berkembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Walaupun kami terpisah oleh jarak, tapi kami tetap bersatu hati untuk bisa bersekutu, memuji dan menyembah namamu ya Bapa. Biarlah kiranya ibadah ini Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sudah terekam. Pagi teman-teman, apa Pagi kabar? teman-teman, apa kabar semuanya? Nih kali ini rada-rada lain daripada yang lain nih Kak Sukma kita dibandingin Yoi. teman-teman yang lain.
Berbeda, hari ini berbeda kita. Beda, gabungan. beda. Waduh, maaf Oke, ya lagi Kak. ajan. Sip, sip. Oke, kita lanjut aja. Kak, Ya, sebelum kita masuk firman, kita mau baca Alkitab. Bacaan kita hari ini tuh dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 nih. yap. Nah, sebelumnya kita ajak teman-teman berdoa dulu kali ya. Oke. Oke, yuk teman-teman kita satu dalam doa sebelum kita baca Alkitab. Kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami sudah kembali boleh bertemu lagi untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus boleh memimpin kami dalam pembacaan ini dan dalam pemberitaan firman ini ya Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti isi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke. Bacaan kita nih Kak dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Ada 12 ayat nih Kak. Kita gantian aja kali ya. Bacanya ya. 2 ayat. Dari aku dulu deh ya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Ya. Salam. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat tercemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana, yang bagaimana, yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Nah, Kak, kita mau ngomongin apa nih sekarang nih? Oke, di sini sih langsung dari perikopnya
ini tentang adanya harapan iman dan kasih. Nah, di mana ini kan ditulis nih sama surat Petrus yang pertama ditulis untuk orang-orang di Pontus, di Galatia, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Gitu ditujukan kepada orang-orang yang pendatang Dipilih. itu. Berarti bukan orang situ sebenarnya, tapi ditujukan pada orang-orang pendatang. Yang Oh iya, dimana betul. mereka adalah orang Kristen yang dia di tengah-tengah apa ya, majemukan mungkin ya, juga pendatang. Iya. Jadi dia pendatang terus kayaknya apa ya, kayak terkucil gitu kali ya? Ya, terkucilkan. Karena lingkungan kan dia mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru gitu ya. Betul. Ya, kebayang tuh terkucil di antara lingkungan yang besar begitu. Ya, ibarat kata Penderitaan kita lahir batin kali ya. Iya, jadi ibarat katanya kita lagi anak baru di sekolah nih, ceritanya kita anak baru, terus Nah, kita masuk ke sekolah yang baru kok. Jadi gimana pasti kayak anak gitu kan. baru gitu ya. Iya, masih bingung-bingung, minder-minder, masih malu-malu kayak gitulah. Nah, di situ diberi penguatan sama Rasul Petrus. Diberikan penguatan lah. Kalau dikasih tahu kalau kita ini anak Tuhan gitu. Tuhan akan menolong kita gitu kalau kita lagi merasa sulit. Nah, di situ dikasih tahu. Yang dimana kita harus mengimani itu kalau kita ini anak Tuhan di situ. Iya, benar juga sih. Kan kita kalau contohnya kayak kita sekarang gitu kan ya, kalau misalkan kita berada di antara, kita minoritas berada di mayoritas gitu kali ya kayak. Kan apa namanya, mungkin banyak ini ya, banyak tekanan-tekanan hidup juga kali ya. Maksudnya Betul. banyak orang yang, kamu anak kecil, kamu anak baru gitu kali ya. Nggak ngerti apa-apa atau kayak gitu mungkin ya. Betul. Kalau aku pengalaman pribadi waktu dulu aku SD, pernah tuh dibilang gini, kamu orang Kristen gitu ya, pasti masuk neraka gitu. Sering tuh, karena aku kan waktu SD itu sekolahnya negeri kan, sampai SMA. Sama Kak, aku Jadi juga. sering kayak gitu-gitu tuh, kamu anak orang Kristen ya, berarti masuk neraka dong katanya gitu. Cuman dari Betul. itu mungkin itu sebuah pencobaan buat ujian lah buat diriku waktu itu. Yang dimana? Betul Kak, aku juga dulu ngerasain tuh seperti itu kan. Aku di sekolah negeri juga gitu kan, dimana yang dulu tuh kan kalau misalkan pelajaran agama, kita yang non Muslim disuruh keluar. Iya. Terus nanti kalau pada saat hari Jumat ada pelajaran khusus untuk yang non Muslim ini untuk belajar agama gitu kan. Nah, kadang-kadang nih, bukan kadang-kadang sih, sering banget sih kalau pada saat kita pelajaran agama yang kita semestinya keluar gitu kan, pada sirik gitu kan, enak banget mereka keluar gitu ya. Terus gitu akhirnya guru agamanya ngelarang kita untuk keluar gitu kan. Jadi ikutan belajar agama yang nggak ini sama kita, terus yang nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah, kadang-kadang di situ tuh yang kita merasa, aku dulu ngerasain banget tuh pada saat kita nggak boleh keluar gitu kan, terus sama teman-teman yang lainnya tuh yang dilirikin. Sementara kan kita cuman paling dalam satu kelas itu paling cuman 2-3 orang yang non Muslim gitu kan Kak. Betul. Terus yang dilirikin, terus udah gitu yang sempet juga tuh misalkan pas lagi ada apa ya waktu itu, terus diiniin lu bisa nggak bisa kan gitu-gitulah. Itu di kelas gitu, kasarnya kayak dipermalukan di kelas gitu loh Kak. Nah, di luar yang kadang tadi kita agama suka, tadi ya, di luar bedanya agama. Iya gitu kan. Terus ya di situ aku pernah merasakan gitu kan kalau kayak sebel banget gitu loh. Terus mau marah nggak bisa gitu kan, terus mau marahin temen juga nggak mungkin gitu kan, mau nangis diledekin gitu kan Kak. Itu pencobaan banget gitu ya. Nah, aku bisa, mungkin kita semua mengalami gitu, bentuknya macam-macam kan. Kita merasa, aduh kita diuji nih di satu tempat gitu. Entah di sekolah, di
di rumah atau dimanapun itu tempat kita Mm. bermain gitu. Tapi yang maksudku kalau dari bacaan kita di perikop ini, kita itu pengen diarahkan kalau kita tuh nggak fokus kepada penderitaan kita nggak yang galau-galau terus gitu, tapi kita Betul. berpikir bahwa semua yang di kisah kita dapat ini itu ujian dari Tuhan yang dimana untuk memperkuat iman kita lagi gitu. Iya, Eh, justru Tuhan memberikan itu supaya iman kita lebih kuat sama Tuhan gitu kan ya Kak ya? Iya betul. Jadi kita tuh kayak emas yang dipoles gitu, lama-lama akan jadi bagus, akan jadi Iya, murni iya. gitu. Betul, betul. Proses pemurnian. Mungkin kalau kata Deddy Corbuzier dulu bilang apa ya? Batu yang gosok-gosok terus Diasah, lama-lama mengkilat. jadi mengkilat gitu, Hmm, jadi mahal harganya. Aku ngeliatnya sih ke iya. situ. Nah, Jadi inget cerita ini hmm, ada waktu itu sempat ada cerita tentang pembuatan keramik. hmm, Nah, pembuatan keramik itu kan juga gitu kan Kak, dia beberapa kali dibakar, dipoles, dibakar, hmm, dipoles gitu kan yang gila aja gitu dibakar, dipoles kan lumayan sakti banget gitu kan. hmm, Tapi setelah itu semua selesai gitu kan, proses itu selesai, dia keramik itu kan bagus dan mahal banget gitu loh. hmm. Dan yang harganya tuh yang wih gila banget. Mungkin seperti itu kali ya Betul, ilustrasinya ya, betul. kurang lebih. Betul, analogi kayak gitu mungkin. Dan iya, jadi kita harus tahu, eee, Tuhan Yesus pun bilang gitu, ngikut Yesus tuh nggak gampang, nggak yang aman, nggak lancar-lancar Mm-mm. aja hidupnya, pasti bakal ada, Ada naik ujian, turun gitu ya. ada naik turun gitu. Tapi setiap naik turunnya itu, waktu kita turun itu, kita harus, tetap sadar kalau kita ini sedang ditempa oleh, Tuhan untuk kita jadi lebih baik lagi, iman kita lebih kuat lagi gitu. Paling Ya itu terus ibarat kayak sekolah mungkin ya kayak kita hmm, dikasih waktu untuk ujian, nanti setelah lulus kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin iman iya, juga seperti itu ya. Tuhan betul. mengizinkan kita melewati satu ujian supaya iman kita bisa lebih lebih tinggi lebih nambah ke dia gitu ya. Ya, jadi kalau kita udah kita udah mengimani gitu. Kita meskipun kita tidak melihat, kita mengimani kalau eh, Tuhan tuh beserta kita. Nah, itu yang jadi Betul. modal untuk kita berharap gitu. Tuhan akan terus sama kita dan dari pengharapan itu ya nanti kan kita istilahnya kalau kita punya pengharapan eh, ada apa ya? Ada penguatan di situ. Setiap kita punya masalah, Mm-mm. Tuhan selalu memberikan kekuatan gitu. Kita punya pengharapan kalau Tuhan akan selalu menolong kita. Iya. Itulah, kayak iman, pengharapan. Nah, nanti kalau misalnya di sini kan ada kasih, ya ketika kita sudah memiliki semuanya itu ya kita kita imani, kita berpengharapan sama Tuhan, ya kita menyebarkan kasihnya itu juga. Iya, benar juga sih, Kak. Betul, betul. Paling itu aja sih, kita nggak akan panjang lebar ya. Hmm. Jadi Pasti teman teman-teman kan juga udah paham ya ada kasih, ada pengharapan, ada iman segala gitu kan. Kita cuman mau apa ya? Moles. ya sharing-sharing sedikit, rewind kemarin mungkin kalau waktu aku dulu kecil tuh kayak gimana. Nanti pas lagi udah SMA seperti apa lagi, Iya, ujian-ujiannya, entah dibully ujiannya lah. beda lagi. Iya, entah waktu SMP gimana, SD gimana, waktu SMA dibully lah, waktu udah masuk kuliah lagi kok begini lagi, ketemu kakak kelas yang seperti ini gitu. Hmm. Nanti pas sudah kerja Terus udah begini selesai lagi nanti. kuliah, masuk ke dunia kerja. Iya, Ada ini lagi, banyak lagi lah. nanti akan Intinya adalah sebenarnya, ya intinya adalah sebenarnya kan kita itu sebenarnya diizinkan sama Tuhan untuk nah, menerima, bukan cobaan, kalau aku sih bilang bukan cobaan sih Kak, ujian. menerima ujian gitu kan, supaya apa? Supaya kita bisa naik kelas, iman kita bertambah sama Tuhan, dan dengan iman yang semakin tajam kepada Tuhan itu kita mempunyai pengharapan akan yang sebenarnya sih kalau mau dibilang keselamatan itu sebenarnya kita udah terima, udah dikasih sama Tuhan gitu kan. Cuman kan sekarang tinggal kita uh, apa ya dengan iman itu kita punya pengharapan yang lebih pada Tuhan tuh. Which is Hmm, sebenarnya pengharapan itu kalau sama Tuhan nggak sia-sia gitu kan nggak.
Betul. Jadi itu aja teman-teman yang sudah menonton Video kita kali ini. kali ini. Terima kasih ya. Semoga firman yang singkat ini tapi bisa kalian terapkan gitu dalam kehidupan kalian. Apapun masalah kalian, ingat Tuhan selalu beserta kita. Itu aja. Kita tutup dalam doa ya. Yuk, kita Oke. berdoa teman-teman. Semuanya mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan, kami baru saja membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, bisa membuat kami lebih kuat lagi Tuhan, dalam iman kami Tuhan, dalam pengharapan kami juga, dalam kasih kami menebarkan kasih-Mu Tuhan. Berkatilah kami satu persatu, berkatilah kami juga berkati ibadah selanjutnya, agar berjalan dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Dah. Dadah. Semuanya mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kembali kami datang untuk berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk para petugas ibadah, agar terus semangat dalam melayani, serta selalu diberi kesehatan. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Pendeta, Oma dan Tante Majelis, serta karyawan kantor gereja, agar selalu Engkau berikan panjang umur dan sehat selalu. Kami juga khusus berdoa bagi teman-teman teruna kami ataupun warga jemaat Cinere yang mungkin sedang dalam keadaan sakit atau dalam perawatan terjangkit virus corona. Kiranya Engkau berkati para tenaga medis yang menangani, serta obat-obatan yang mereka konsumsi agar mereka bisa kembali pulih dan melanjutkan aktivitas mereka kembali. Ya Tuhan, dalam kondisi negara kami saat ini, kami datang dan berdoa bersama untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, sehat selalu kepada Presiden beserta jajarannya di seluruh Indonesia. Bersamaan dengan itu, kami juga berdoa untuk tenaga medis yang bekerja dalam menangani para pasien COVID-19. Kiranya Engkau berikan mereka selalu semangat, kesabaran, dan sehat selalu. Saat ini kami juga berdoa untuk Pelkat PT, Pelkat PA, GP, PKB, PKP, PKLU, dan komisi-komisi agar tetap bisa mengadakan dan melaksanakan ibadah online tiap minggu. Ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita bersama-sama masuki pengungkapan syukur. Teman-teman mari siapkan persembahannya. Dan kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Allah sudah mengubah persembahan ini. Tuhan, kiranya persembahan ini berguna bagi gereja dan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita masuk dalam penutup. Mari teman-teman kita berdiri dan kita bersama-sama menyanyi dari Kitab Bakti 114, Di Setiap Janjiku.
Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau beri pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Kau telah berkati ibadah hari ini. Kiranya Kau berkati kami satu-satu Tuhan. Kami yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sudah yang beribadah kepadamu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Kiranya Kau berkati kami satu-satu agar kegiatan kami berikutnya bisa berjalan dengan baik Tuhan. Teman-teman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. God bless us.